Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shalawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali melanjutkan dari kajian rutin kita, membaca dari kitab Qurratu Uyunil Muwahhidin fi Tahqiqi Da'wati Al-Anbiya'i wal Mursalin, karya Syekh Abdurrahman ibn Hasan ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Taib, kita masih berada di pembahasan babu tafsir tauhidi wa syahadati an la ilaha illallah. Bab tentang tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Penulis rahimahullah membawakan beberapa ayat yang merupakan tafsir tauhid. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra. Ulaika alladziina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahdhura. Yang menjelaskan bahwa orang-orang musyrikin dahulu, mereka mengambil perantara untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mereka anggap sebagai wasilah, ya, sebagai wasilah. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada mereka melainkan supaya mereka mendekatkan diri-diri kami kepada Allah. Jadi mereka menjadikan perantara, ya, orang-orang soleh, para nabi dan rasul dalam ibadah. Jadi mereka beribadah kepada Allah tapi melalui perantara orang-orang soleh, ya. Dan itulah hakikat kesyirikan orang-orang musyrikin. Baik, kita lanjutkan di ucapan penulis rahimahullah. Kata beliau rahimahullahu taala, fatadabbar ma qassallahu taala fi kitabihi mimma da'at ilaihi ar-rusulu wa ma awqa'a biman asahum. Fa inna Allah ta'ala aqama bihi al-hujjata ala kulli musyrikin ila yaumil qiyamah. Maka renungkanlah kisah-kisah yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam Al-Qur'an tentang apa yang diseru oleh para rasul, serta apa yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada orang-orang yang mendurhakai mereka. Ya, sesungguhnya, ya, dengan kisah-kisah itu Allah Subhanahu wa taala telah menegakkan hujjah atas setiap orang yang berbuat kesyirikan hingga hari kiamat. Sebab kemarin kita sudah sebutkan, ya, kisah-kisah atau para rasul, ya, yang diutus kepada setiap kaumnya, ya, yaitu Nuh alaihi salam, demikian pula Hud, demikian pula Saleh, demikian pula Syuaib, ya, dan seterusnya. Maka setelah itu kata Syekh, renungkanlah kisah-kisah umat-umat terdahulu yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Qur'an. Ya, sesungguhnya dengan kisah-kisah tersebut, ya, dapat diambil renungan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menegakkan hujjah, ya, atas setiap orang yang berbuat kesyirikan hingga hari kiamat. Ya. Maka kata Syekh rahimahullah lanjutannya, wa amma ma warada fi ma'na al-ayati an Ibnu Mas'udin annahu qala nasun minal jinni kanu yu'badun fa aslamu, wa fi riwayatin kana nasun minal insi ya'buduna nasan minal jinni fa aslama al-jin wa tamassaka haula'i bidinihim. Adapun riwayat yang datang tentang makna ayat tersebut dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, yang beliau berkata,
nasun minal jinni kanu yu'badun. Jadi ada sekelompok jin yang dahulu disembah, lalu fa aslamu, mereka masuk Islam. Ya, fi riwayatin, dalam riwayat lain disebutkan kana nasun minal insi ya'buduna nasun minal jin. Jadi ada sekelompok manusia yang menyembah sekelompok jin. Ya, yang menyembah sekelompok jin. Fa aslamal jin wa tamassaka haula'i bidinihim. Kemudian jin-jin itu masuk Islam, sedangkan manusia-manusia tersebut tetap berpegang pada agama, itu kesyirikan mereka. Kata Syekh, qultu, saya katakan, wa hadha la yukhalifu ma taqaddam, lianna hadhihi al-ayata hujjatun ala kulli man da'a ma'allahi waliyan lillahi minal awwalina wal akharin. Ya, kama qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala fi hadhihi al-ayah. Wa hadhihi al-aqwalu kulluha haqqun fa innal ayata ta'ummu man kana ma'buduhu 'abidan lillah sawa'un kana minal malaikati aw minal jinni aw minal bashar. Kata penulis rahimahullah, saya katakan riwayat ini tidak bertentangan dengan penjelasan sebelumnya. Ya, karena ayat ini merupakan hujjah terhadap setiap orang yang berdoa kepada selain Allah, baik itu kepada wali Allah dari kalangan terdahulu maupun yang datang kemudian. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah tentang ayat ini, beliau mengatakan semua pendapat tersebut adalah benar. Ya, semua pendapat tersebut adalah benar. Karena ayat ini mencakup setiap makhluk yang dijadikan sesembahan. Ya, ayat yang kita baca kemarin. Ulaikal ladina, mereka itu yad'una, yang diseru, yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Mereka sendiri itu mencari jalan bagaimana supaya mereka dekat kepada Tuhan mereka. Ya. Wa yarjuna rahmatahu, mereka juga mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa yakhafuna adzaba, mereka juga takut akan adab Allah. Ya. Baik. Kata Syekh, kata dinukil dari Ibnu Taimiyah rahimahullah, semua pendapat tersebut adalah benar. Jadi ada yang mengatakan sekelompok manusia beribadah kepada jin, ya, kemudian jin itu masuk Islam. Adapun manusia yang menyembah kepada jin tetap berpegang kepada agamanya. Kata beliau, ini tidak bertentangan. Ya. Jadi kata Syekhul Islam, sebab ayat ini mencakup setiap makhluk yang dijadikan sesembahan. Ya. Padahal ia sendiri adalah hamba yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu dari kalangan malaikat, jin maupun al-bashar, yaitu manusia. Ya, jadi tidak ada pertentangan. Dengan ini, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, selesai keterangan ayat yang pertama. Jadi kesimpulannya dari yang kita petik di ayat pertama, termasuk dari tafsir tauhid yang ingin dijelaskan oleh Syekh Muhammad rahimahullah taala adalah tidak adanya perantara, ya, atau mengambil perantara di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bertawassul kecuali yang disyariatkan, ya. Tawassul yang disyariatkan. Kemarin kita sudah sebutkan beberapa bentuk tawassul yang disyariatkan. Ya, adapun anggapan orang-orang awam bertawassul dengan kuburan orang-orang soleh yang sudah meninggal, ya, mengambil berkah dari situ, itu tidak ada, ya. Itu merupakan bentuk dari bentuk-bentuk kesyirikan. Taib. Kita berpindah di ayat yang kedua. Wa qauluhu ta'ala, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, innani bara'un mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Ya, illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin, kecuali yang telah menciptakanku, karena sesungguhnya dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqimihi la'allahum yarji'un, dan dialah yang menjadikan kalimat itu tetap
pada keturunan-keturunannya agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Apa ayat kedua ini dari inti yang ingin dijelaskan oleh Syekh rahimahullah dari tafsir tauhid? Saya ulangi. Ya, kita baca kata beliau, al-kalimah wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Al-kalimatu hiya la ilaha illallah. Bi ijma'i ahli al-ilmi. Wa qad abbara anha al-Khalil alaihi salam bi ma'naha alladhi awrada biha wa wada'at lahu. Fa'abbara 'anil manfi biha biqaulihi innani bara'un mimma ta'budun. Wa 'abbara amma athbatathu biqaulihi illa alladhi fatarani. Ya, faqasara al-ibadata 'ala Allah wahdahu wa nafaha an kulli ma siwahu bi bara'atihi min dhalik. Fama ahsana hadha at-tafsir li hadhihi al-kalimah wa ma a'zamahu. Baik, kata beliau, yang dimaksud dengan al-kalimah dalam ayat, ya, dalam ayat ini, perhatikan ya, wa idz qala ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun. Dan ingatlah ketika Ibrahim dan berkata kepada ayah dan kaumnya, ya, ayah dan kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun. Kata Ibrahim alaihissalam, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian ibadahi. Illa alladhi fatarani, ya, kecuali Allah yang telah menciptakanku. Fahinnahu sayahdin, sesungguhnya dialah yang akan memberikan hidayah kepadaku. Ya, sayahdin itu asalnya sayahdini. Ya, sayahdin asalnya apa? Sayahdini. Ya, sama dengan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, liya'budun, cuma dihapus ya-nya. Baik. Perhatikan, wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Dan Allah menjadikan al-kalimah itu tetap ada pada keturunan-keturunannya agar mereka kembali. Ditafsirkan kata Syekh rahimahullah, al-kalimah dalam ayat ini adalah la ilaha illallah. Ya, kata al-kalimah dalam apa namanya, dalam ayat ini adalah la ilaha illallah bi ijma'i ahli ilmi. Ya, menurut kesepakatan ahlul ilm, para ulama. Wa qad abbara anha al-Khalil alaihi salam bi ma'naha alladhi urida bihi wa wudi'at lahu. Jadi Nabi Ibrahim alaihi salam menjelaskan kalimat tersebut dengan makna yang memang dimaksudkan dan menjadi tujuan penetapannya. Fa'abbara 'anil manfi biha biqaulihi, beliau menjelaskan bagian penafian, nafi dari kalimat itu melalui ucapannya, innani bara'um mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Wa 'abbara amma athbatatu biqaulihi illa alladhi fatarani. Ya, dan beliau menjelaskan bahagian penetapan isbatnya melalui ucapannya, kecuali Allah yang telah menciptakanku. Faqasara al-ibadah 'ala Allah wahdah. Dengan demikian beliau mengkhususkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Wa nafaha an kulli ma siwahu bi bara'atihi min dzalik, dan meniadakan dari segala sesuatu selain Allah melalui pernyataan berlepas diri dari semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Fama ahsana hadha tafsir li hadhihi kalimah wa ma 'azamahu. Kata beliau, betapa indahnya penafsiran terhadap kalimat tauhid ini dan betapa agungnya maknanya. Perhatikan dari keterangan Syekh rahimahullah. Jadi kenapa dalam dua ayat ini, atau tiga ya, dalam tiga ayat ini, ya, yang terdapat dalam surah Az-Zukhruf ini, ya, kenapa dikatakan al-kalimah dalam ayat ini adalah tafsir dari la ilaha illallah? Ya, wa ja'alaha kalimatan. Ya, karena sebelumnya ada maknanya. Sebelumnya ada maknanya. Syekh jelaskan.
innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Jadi ini terdapat la ilaha illallah. Ya, jadi innani bara'um mimma ta'budun, berlepas diri dari semua yang diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini kata beliau nafi, penafian. Illa alladhi fatarani, ini isbat. Kita tahu ya, di dalam kandungan la ilaha illallah ada dua rukunnya, an-nafi wal isbat. Ya, penafian dan penetapan. Di dalam ayat ini juga terkandung an-nafi wal isbat. Ya, mana penafian? Innani bara'um mimma ta'budun, berlepas diri dari semua yang disembah selain Allah. Illa alladhi fatarani, kecuali Allah yang menciptakanku. Ini apa? Ini yang isbat. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan kalimat ini, yaitu la ilaha illallah, baqiyatan fi aqibihi, kekal pada keturunan-keturunannya agar mereka kembali. Olehnya itu ikhwani rahimani wa rahimakumullah, dari ayat ini dapat diambil pelajaran bahwa bagaimanapun rusaknya keadaan manusia, ya, hingga akhir zaman, bagaimanapun rusaknya ya peradaban manusia, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menjaga agama ini. Ya, kalimat la ilaha illallah akan tetap ada, tidak akan mungkin hilang begitu saja, karena Allah yang jamin. Makanya dalam ayat-ayat lain dikatakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikr Al-Quran, dan kami pula yang akan menjaganya. Ya. Dalam hadis kata Nabi SAW, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi mansurin. Ya, la yadurruhum man khadalahum ala man khalafahum hatta ya'ti amrullah. Akan terus menerus ada sekelompok dari umatku ini yang menegakkan al-haq. Ya, tidak membahayakan mereka orang-orang yang mencela mereka, mencerca mereka hingga datangnya hari kiamat. Iya. Ini menunjukkan kemurnian agama ini akan tetap ada, akan selalu ada, bagaimanapun keadaan manusia itu rusak. Kemudian kata beliau rahimahullah, qala al-Imam Ibnu Katsir fi qoulihi ta'ala, Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala berkata dalam ayat ini, wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi, Allah jadikan kalimat la ilaha illallah ini kekal pada keturunannya. Ai, kata beliau, hadhil kalimah, wa hiya ibadatullahi wahdahu la syarika lahu wa khala'a ma siwahu minal awthan wa hiya la ilaha illallah ja'alaha fi dhurriyyatihi yuqtada biha fiha man hadahu Allah min dhurriyyati Ibrahim alaihi salam la'allahum yarji'un ay ilaiha. Qala Ikrimah wa Mujahid wa Dhahhak wa Qatadah wa Suddi wa ghairuhum fi qawlihi wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi, yakni la ilaha illallah la yazalu fi dhurriyyatihi man yaquluha. Baik, masyaallah. Ibnu Katsir rahimahullah taala berkata, jadi wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi, dan Allah menjadikan kalimat itu tetap ada pada keturunannya. Maksudnya adalah kalimat tersebut yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata tanpa sekutu baginya, serta meninggalkan seluruh sesembahan selain Allah, yaitu kalimat la ilaha illallah. Kata beliau, Allah menjadikan kalimat ini tetap ada ya pada keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan keturunannya ya, menjadikannya sebagai pedoman dan mengikuti ajaran tersebut. Ya, ini keyakinan ya, ini manhaj yang benar. Jadi sebagaimana yang saya sebutkan tadi, bahwa bagaimanapun kerusakan terjadi di akhir zaman, tetap ya ada orang-orang yang berusaha memperbaiki, ada orang-orang yang tetap
menjaga agama ini. Ya, jadi umat Islam jangan pernah khawatir. Ya, sebagian orang kalau si fulan berkuasa Islam akan tidak ada. Kalau si fulan ini khawatir. Padahal agama ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Taib. Jadi ini penafsiran tentang para ulama dari penafsiran la ilaha illallah wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Taib. Berkata Ikrimah, Mujahid, ya demikian pula Ad-Dhahhak, Qatadah, As-Suddi dan para ulama lainnya tentang ayat ini, semua dari mereka menafsirkan ya wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un, yaitu la ilaha illallah. Kata beliau, kata mereka, la yazalu fi dzurriyyatihi man yaquluha. Ya. Kalimat ini akan senantiasa ada pada keturunan-keturunannya. Ya, selalu ada di antara mereka orang yang mengucapkannya. Jadi selalu ada orang-orang yang mengucapkan dari kalimat la ilaha illallah. Baik. Ayat yang ketiga, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa qawluhu ta'ala ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Perhatikan, al-ahbar humul ulama war ruhban humul ubbad. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala, mereka menjadikan orang-orang alim mereka, yaitu ahbar, orang-orang alim, wa ruhbanahum, dan para rahib mereka, ibadah mereka, sebagai tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara tafsir tauhidnya. Ya, di antara tafsir tauhid. Yang kedua belum saya jelaskan ya. Ayat yang kita baca tadi, wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumi innani bara'u mimma ta'budun illa alladzi fatarani, dan seterusnya. Ya, yang kedua itu dapat diambil pelajaran di antara tafsir tauhid adalah berlepas diri dari berlepas diri dari sesembahan yang disembah oleh orang-orang musyrikin. Ya, artinya orang-orang yang bertauhid itu, ya, orang yang berla ilaha illallah, mereka tidak loyal. Ya, mereka tidak cinta, mereka tidak tidak bergabung atau turut serta di dalam kesyirikan orang-orang musyrikin. Ya, mereka berlepas diri. Itu bentuk dari, ya, makanya di antara akidah yang kita kenal di dalam Islam ada namanya akidah apa? Al-wala wal bara. Ya. Akidah apa? Al-wala wal bara. Ada namanya cinta karena Allah dan benci karena Allah. Ya. Kaum muslimin, ya, orang yang bertauhid ada seperti itu. Ada cintanya, ada bencinya. Ya, dia benci semua orang yang benci kepada Allah Subhanahu wa taala, dia benci. Dia mencintai semua wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini salah satu dari tafsir tauhid adalah berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang berbuat kesyirikan. Ya, bukan hanya orang bertauhid itu dia berlepas diri dari tidak mau melakukan kesyirikan, tetapi kalau ada dari kawannya melakukan kesyirikan, dia ikut-ikut nimbrung di situ, dia nongkrong sama-sama. Ya, atau partisipasi sama-sama, tidak. Ya, ahlu tauhid tidak seperti itu. Ada akidah mereka al-wala wal bara. Baik. Yang ketiga, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, kata Syekh, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan ahbarahum, ya, orang-orang alim mereka, wa ruhbanahum, dan rahib, saya ulangi, mereka menjadikan ahbarahum, ya, ahlul ilmi mereka, wa ruhbanahum, ahli ibadah mereka, arbaban, ya, sebagai tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ditafsirkan al-ahbar, kata Syekh, al-ahbar humul ulama. Ya, adalah para ulama, orang alim, war ruhban,
adalah al-ubad, ahli ibadah. Baik. Wa hadhihi al-ayatu qad fassaraha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam li Adi ibn Hatim. Wa dhalika annahu lamma jaa musliman musallaman dakhala ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam faqara alaihi hadhihi al-ayah. Qala faqultu innahum lam ya'buduhum. Qala bala innahum harramu alaihimul halal wa halalu lahumul haram fattaba'uhum fadhalika ibadatuhum iyyahum. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa hasanahu wa Abd ibn Humaid wa ibn Abi Hatim wa Tabarani min turukin. Baik. Kata Syekh rahimahullah, ayat ini ya ittakhadhu ahbarahum dan seterusnya. Ya perhatikan ya, mereka menjadikan ulama mereka dan ahli ibadah mereka sebagai Tuhan selain Allah. Adakah orang seperti itu, menjadikan ulama dan ahli ibadah mereka sebagai sesembahan selain Allah? Nah, apa maksudnya ayat ini? Kata Syekh, ayat ini telah ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri kepada Adi bin Hatim, sahabat. Ketika beliau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan telah masuk Islam. Ya, Adi bin Hatim masuk ke dalam Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat ini kepada Adi bin Hatim. Maka Adi berkata, ketika Nabi membacakan ayat ini, ya, mereka menjadikan ulama mereka, ahli ibadah mereka sebagai sesembahan selain Allah. Ya, kata Adi bin Hatim, ya, fakultu, saya katakan, innahum lam ya'buduhum. Ya, aku berkata, kata Adi, sesungguhnya mereka tidak menyembah para ulama dan pendeta itu. Ya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bala innahum harramu alaihimul halal. Ya, bukankah, ya, kata Nabi sallallahu mereka menyembahnya. Jadi para ulama dan pendeta itu mengharamkan yang halal bagi mereka, lalu mereka mengikutinya, dan menghalalkan yang haram bagi mereka, lalu mereka mengikutinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya, fadzalika ibadatuhum iyyahum. Ya, itulah bentuk ibadah mereka kepada para ulama dan pendeta tersebut. Ya, para ulama dan pendeta tersebut. Paham ya? Jadi maksudnya begini. Ya. Ketika Nabi SAW membacakan ayat ini, mereka menjadikan ya, ulama, alim, ulama dan ahli ibadah mereka sebagai Tuhan selain Allah. Adi komentar, Adi bin Hatim radhiyallahu anhu komentar, ya Rasulullah, ya mereka ini tidak beribadah, ya tidak menyembah ulama mereka. Mereka ini tidak menyembah ahli ibadah, tidak. Ya mereka menyembah Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukankah mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan? Ya, jadi ulama mereka, ahli ibadah mereka menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ya, mengharamkan sesuatu yang dihalalkan atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan. Ya, bukankah mereka menghalalkan sesuatu yang diharamkan atau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan? Katanya kalau ya, itu ya betul. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatilka ibadatuhum iyahum. Itulah ibadah mereka kepadanya. Ya, itulah bentuk ibadah kalian kepada mereka. Berarti ayat yang ketiga ini yang ingin dijelaskan oleh Syekh Muhammad rahimahullahu taala dari tafsir tauhid adalah masalah ketaatan. Ya, makanya ada yang kita kenal ya, nanti akan saya sebutkan di tempatnya, ada namanya syirkun fit ta'ah. Syirik dalam hal ketaatan. Ya, apa itu syirkun fit ta'ah? Syirik dalam hal ketaatan yaitu menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, lalu kita mengikutinya. Ya, kata Nabi SAW, fatilka ibadatuhum iyahum. Itulah ibadah mereka padanya. Ya, jelas ya, itulah ibadah kalian kepada mereka.
Diperjelas lagi, ya, ini sebutkan ya riwayat Ahmad At-Tirmidzi dan lainnya. Qala As-Suddi berkata, istansahur rijal wa nabadu kitab Allah wara'a dhuhurihim. Ya, As-Suddi menafsirkan ayat ini, mereka meminta nasihat kepada manusia, ya, sedangkan kitab Allah Subhanahu wa taala, petunjuk kitab Allah, mereka lemparkan ke belakang punggung mereka. Ya, jadi mereka lebih taat kepada ulama mereka, lebih taat kepada ahli ibadah mereka ketimbang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini termasuk dari tafsir tauhid. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Syekh rahimahullah, wa lihadza qala ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun fasara dzalika ibadatun lahum wa saru bihi lahum arbaban min dunillah wa qad qala ta'ala wa la ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaba ayamurukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Ya, karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, padahal mereka tidaklah diperintah kecuali agar menyembah, ya, Tuhan yang Maha Esa, tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan. Dengan demikian, perhatikan, dengan demikian ketaatan mereka kepada para ulama dan pendeta, ini titik pendalilan Syekh rahimahullah. Perhatikan cara para ulama berdalil, ya. Ya, dengan demikian ketaatan mereka kepada para ulama dan para pendeta di dalam menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala itu menjadi bentuk ibadah kepada mereka, sehingga para ulama dan para pendeta menjadi tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaba, dan Allah tidak pernah menyuruh kalian menjadikan para malaikat, para nabi sebagai tuhan-tuhan. Apakah pantas Dia menyeru kalian kepada kekafiran setelah kalian menjadi orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu kepada apakah pantas Allah menyeru kalian kepada kekafiran setelah kalian menjadi orang-orang yang berserah diri? Ya, id antum muslimun, ya, ketika kalian telah menjadi muslim. Maka kata Syekh rahimahullah, ya, saya kira jelas ya tafsir ayat yang yang ketiga ini. Jadi saya ulangi, ayat-ayat ini semuanya menunjukkan bahwa mentaati seseorang, saya ulangi, ayat-ayat ini menjelaskan bahwa mentaati seseorang di dalam menghalalkan yang diharamkan Allah atau mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan meyakini atau menerima, ya, penyimpangan tersebut, maka itu termasuk bentuk menjadikannya sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala dalam hak menetapkan syariat. Maka ini merupakan salah satu bentuk penyimpangan yang bertentangan dengan kesempurnaan tauhid. Bisa difahami, ya? Jadi ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah, mereka menjadikan ulama mereka dan ahli ibadah mereka, pendeta mereka sebagai tuhan-tuhan, sebagai tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana bentuk ibadah mereka kepada ulama dan pendeta mereka? Sudah disebutkan. Ya, mereka menghalalkan apa-apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa-apa yang Allah halalkan atau menghalalkan apa-apa yang Allah haramkan. Ya, ketika diikuti, ya, maka itulah bentuk ibadah. Ya, fatilka ibadatuhum iyyahum. Ya.
Ya, makanya ini akidah penting ya. Yang ketiga ini penting. Makanya di antara kelompok-kelompok yang ada dalam Islam, ya, Ahlus Sunnah lah yang tidak ada pemimpinnya, tidak ada ketua ormasnya, ya, tidak ada organisasinya, ya. Pemimpin mereka adalah Rasulullah SAW. Mereka berbaiat kepada Nabi SAW, ya, bukan kepada ketua kelompoknya. Karena kalau orang berbaiat kepada ketua kelompok atau siapapun, dia menetapkan sesuatu yang bertentangan dengan syariat, lalu kita mengikutinya, ini bahaya. Ini apa? Ini bahaya. Ya, boleh jadi masuk dalam pembahasan yang kita sedang baca ini. Baik. Kemudian kata penulis rahimahullahu taala, qauluhu wal masih ibn maryam ay ittakhaduhu rabban bi ibadatihim lahu min dunillah. Wa qad qala ta'ala wa idh qala Allahu ya Isa ibn maryam a anta qulta lin nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq in kuntu qultuhu faqad alimtahu ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budullaha rabbi wa rabbakum wa kuntu 'alaihim shahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaytani kunta antar raqiba 'alaihim wa anta 'ala kulli syai'in syahid. Taib, kata Syekh rahimahullah, ya, dalam firman-Nya, ya, dan mereka juga menjadikan, ya, Al-Masih, yaitu Nabi Isa putra Maryam, sebagai Tuhan. Ya, maksudnya mereka menjadikan Nabi Isa alaihissalam sebagai Tuhan dengan cara menyembahnya selain Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal, ya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ini tentang perkataan Nabi Isa, dan ingatlah, ya, ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai Isa putra Maryam, apakah engkau pernah mengatakan kepada manusia, jadikanlah saya dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Maka Nabi Isa menjawab, ya, subhanak, maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan sesuatu yang bukan hakku. Ya, jika saya pernah mengatakannya, tentu engkau telah mengetahuinya. In kuntu qultu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau mengetahui apa yang ada dalam diriku, sedangkan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Iya, sesungguhnya engkau yang maha mengetahui segala hal yang gaib. Iya, aku tidak pernah mengatakan, ya, kepada mereka selain apa yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu sembahlah Allah subhanahu wa ta'ala, Robku dan Rob kalian. Ya, aku menjadi saksi atas mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau mewafatkanku, engkau lah yang selalu mengawasi mereka, dan engkau maha menyaksikan segala sesuatu. Ya, wa anta ala kulli syai'in syahid. Kata Syekh rahimahullah, faman tadabbar hadhihi al-ayat, ya, tabayyana lahu ma'na la ilaha illallah wa tabayyana lahu at-tauhid alladhi jahadahu aktsaru man yad'i al-ilma fi hadhihi al-qurun wa ma qablaha min mutaakhiri hadhihi al-ummah wa qad apa dia bilang, wa qad ammatil balwah bil jahli bihi ba'dal quruni thalathatil mufaddalah lamma waqa'a al-ghulu fi quburi ahli al-bait wa ghairihim wa buniyat 'alaiha al-masajid wa buniyat lahumul al-mashahad fattasa'a al-amr wa 'azumatil fitnatu fi syirki al-munafi lit-tauhid lamma hadatha al-ghulu fil amwat wa ta'dhimihim bil ibadah فبهذه الأمور التي وقع فيها الأكثر عاد المعروف منكرا والمنكر معروفا والبدعة سنة والسنة بدعة نشأ على هذا الصغير وهرم عليه الكبير. Masya Allah, ini bagus sekali ya, kata Syekh rahimahullah, ya, menjelaskan ayat-ayat ini. Maka faman tadabbara hadhil ayat, maka barang siapa yang merenungkan ayat-ayat ini, niscaya akan jelas baginya makna la ilaha illallah, dan akan jelas pula hakikat tauhid
yang telah diingkari oleh kebanyakan orang yang mengaku berilmu pada abad-abad ini dan juga pada masa-masa sebelumnya dari kalangan umat Islam belakangan. Ya. Waqad ammatil balwa bil jahli bihi ba'dal quruni thalathal mufaddalah. Musibah, ya, berubah musibah berupa kebodohan terhadap tauhid ini telah menyebar luas setelah berlalu 3 generasi terbaik salaf, ya. Khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Ya, sebaik-baik generasi adalah zamanku, sahabat, kemudian tabi'in, tabi'ut tabi'in. Kata Syekh rahimahullah, musibah berupa ketidaktahuan seseorang terhadap tauhid, menyebar luasnya kesyirikan, itu telah menimpa setelah generasi yang terbaik yang 3 itu. Ketika muncul sikap berlebihan, ya, gulu terhadap kuburan ahlul bait dan orang-orang soleh lainnya, di atas kuburan-kuburan itu dibangun masjid-masjid, ya, tempat-tempat yang dikeramatkan, sehingga perkara tersebut semakin meluas. Ya, apa yang terjadi akibatnya? Ya, kata Syekh rahimahullah, akibatnya fitnah syirik yang bertentangan dengan tauhid ini menjadi azumat, menjadi besar, karena manusia mulai berlebih-lebihan terhadap orang-orang yang telah meninggal dan mengagungkan mereka dengan berbagai bentuk ibadah. Karena keadaan seperti ini, ya, karena keadaan seperti ini, yang benar pun dianggap salah. Ya, betul ya. Ketika sudah seperti itu, ya, yang benar akan dianggap salah, yang salah dianggap benar. Ya, adal ma'rufu munkaran wal munkaru ma'rufan. Yang benar akan dianggap salah, yang salah dianggap benar. Iya, bid'ah akan dianggap sunnah dan sunnah akan dianggap bid'ah. Iya, generasi muda tumbuh di atas pemahaman tersebut, sedangkan orang-orang tua pun menjadi tua dalam keadaan memegang keyakinan seperti itu. Ya, ini bahasa ya. Perhatikan dari Syekh rahimahullah taala, ini faedah besar. Fa bihadhil umur allati waqa'a fiha al-aktsar, ya, karena perkara-perkara inilah yang terjadi. Ya, setelah beliau bercerita setelah 3 generasi berlalu, ya, mulailah dibesar-besarkan ini masalah membangun kuburan, ya, menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, ya, didatangi. Kalau sekarang dibuatkan kelambu-kelambu, dibuatkan bangunan dalam kuburan, orang datang ke sana, ya, itu sudah menjadi tradisi, ya, dianggap sebagai ibadah, dianggap sebagai taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah melalui kuburan orang-orang soleh. Ya, nah, ini Syekh cerita di sini. Ketika ini dilestarikan, dibesar-besarkan, maka apa yang terjadi? Adal ma'rufu munkaran. Iya, yang baik akan dianggap buruk, yang buruk akan dianggap baik. Ya, yang bid'ah akan dianggap sunnah dan sunnah akan dianggap bid'ah. Dan memang seperti itu. Ya, bahkan sebagian ulama mengatakan tidaklah satu sunnah diamalkan kecuali akan mematikan sebuah bid'ah, dan tidaklah satu bid'ah dihidupkan kecuali akan mematikan satu sunnah. Ya, makanya berusaha mengamalkan satu sunnah Nabi SAW itu luar biasa. Ya, itu bisa apa? Menghidupkan, ya, satu sunnah dari sunnah-sunnah Nabi SAW, mengamalkan sunnah dari sunnah Nabi SAW, itu akan mematikan dari bidah-bidah yang ada. Ya, tidaklah satu sunnah dihidupkan kecuali bidah itu akan hilang. Tapi tidaklah bidah dipelihara kecuali pasti sunnah akan dibenci. Itu pasti. Ya, makanya ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, ketika ada orang-orang yang menyeru kepada agama, menyeru kepada sunnah, ya, kepada dakwah sunnah, kepada sunnah, pasti banyak orang yang tidak suka, pasti banyak orang yang benci. Kenapa? Karena sunnah ini, ahli sunnah ini selalu, ya, banyak musuhnya, ya, banyak orang yang tidak senang. Ya, jadi ini yang perlu kita pegang, bahwa orang yang beragama itu pasti ada saja celaan. Ya, jangan pikir orang yang memegang sunnah itu tidak ada tantangannya. Ya, tidak ada ujiannya. Justru orang yang berada di atas sunnah lah yang kadang memiliki banyak tantangan. Iya, jadi Syekh sebutkan di sini,
Ya. Ketika kesyirikan dilestarikan, ya, dengan cara apa namanya, wa'adhumatil fitnah, fitnah kesyirikan ini menjadi besar, ya, dengan cara gulu kepada orang-orang meninggal, membesarkan kuburan orang-orang soleh, maka adal ma'rufu munkaran, yang baik dianggap sebagai kemungkaran, yang mungkar dianggap sebagai kebaikan, bidah dianggap sunnah, sunnah dianggap bidah. Nasha'a ala hadas sagir, ya, generasi muda tumbuh di atas pemahaman tersebut, ya. Wa haruma alaihil kabir, sedangkan orang-orang tua pun menjadi tua dalam keadaan memegang keyakinan itu. Dan itu betul, ya, itu berpengaruh. Ya. Contoh misalnya, jangan kita berbicara masalah keyakinan, ya, masalah fikih solat saja, ya. Maka masalah fikih apa? Fikih solat, ya. Kebanyakan anak-anak yang kita lihat solatnya itu mengikut kepada apanya? Kepada orang tuanya, ya, tata cara solat, ya, dari duduknya, dari tasyahudnya, kapan di apa namanya, dari tawarruknya, iftirashnya, kapan di tasyahud, ya. Anak-anak itu mengikut kepada apa? Orang tuanya. Dan orang tua ini dia mengambil pemahaman dari mana? Ya, boleh jadi dia ngambil juga dari apa? Dari orang tua sebelumnya, kan? Dari orang tua sebelumnya, dari orang tua sebelumnya. Mereka dibangun di atas sesuatu yang mungkin belum sampai hujjah kepada mereka, hanya ikut-ikutan. Nah, ini yang disinggung oleh Syekh di sini. Ya, nasya ala hadas sagir wa harum alaihi kabir. Maka kata beliau, waqad qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda tentang hal ini, bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Iya. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Islam datang dalam keadaan asing, aneh. Iya. Dan akan kembali menjadi aneh sebagaimana pertama kali munculnya. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang dianggap aneh. Ya, jadi Islam dimulai dalam keadaan asing, akan kembali menjadi asing sebagaimana awal munculnya. Kata Nabi SAW, fatuba lil ghuraba, maka sungguh beruntung orang-orang yang ghuraba, orang-orang yang dianggap aneh ini. Bagaimana kriterianya orang yang dianggap aneh? Alladzina yasluhuna idza fasadan nas. Ini diantara penafsiran kata al-ghuraba. Ya, apa itu al-ghuraba yang dianggap sebagai orang-orang yang asing? Yaitu orang-orang yang berusaha memperbaiki agama ketika manusia sedang rusak. Ya, alladzina yuslihuna idza fasadan nas, orang-orang yang selalu melakukan perbaikan apabila di saat manusia sedang rusak-rusaknya. Ya, sedang rusak. Wa fi riwayatin dalam riwayat lain, yuslihuna ma afsadan nas. Iya, yuslihuna ma afsadan nas, orang-orang yang memperbaiki ketika manusia telah rusak. Saya ulangi, ya, ada jadi dua riwayat di sini tentang makna al-ghuraba. Perhatikan, ini berbeda. Yang pertama, alladzina yuslihuna idza fasadan nas. Iya. Orang-orang yang apa dia bilang? Kata Syekh rahimahullah, orang-orang yang memperbaiki ketika manusia telah rusak. Ya, ini penafsiran yang pertama. Orang-orang yang berusaha memperbaiki, yaitu memperbaiki agama ketika manusia telah rusak. Penafsiran yang kedua, al-ghuraba adalah yuslihuna ma afsadan nas. Mereka adalah orang-orang yang memperbaiki apa yang telah dirusak oleh manusia. Ya, jadi beda, ya, tapi maknanya mirip. Memperbaiki, ya, apa yang telah dirusak oleh manusia. Ya, kalau yang pertama, mereka adalah orang-orang yang memperbaiki di saat manusia sedang rusak. Taib, dengan ini selesai keterangan dari tafsir tauhid di ayat yang ketiga. Ayat berikutnya di ayat yang keempat. Sudah Isya? Isya? Sudah? Belum?
Sudah? Sudah? Baik. Cukup dulu. Insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan akan datang. Kita sudah di ayat yang keempat ya, insyaallah taala. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Masih ada beberapa ayat tentang tafsir tauhid. Insyaallah di akhir bab kita akan jelaskan penafsiran-penafsiran yang keliru dari la ilaha illallah. Wallahu alam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.